cenderung lebih sulit untuk dikontrol daripada yang T2 type asma. Sehingga ketika kita melakukan anamnesis terhadap pasien pun, kita sebenarnya sudah bisa memperkirakan ini ada di mana. Apakah dia yang T2 type asma atau non T2 type asma. Ini yang harus dipegang dahulu, sehingga nanti dalam penjabaran yang disampaikan, Agung harus bisa menjelaskan perbedaan signifikan di antara keduanya. Kemudian kalau dilihat dari onsetnya, T2 type asma ini lebih sering terjadi mulai dari usia muda, bahkan dari anak-anak. Sedangkan yang non T2 type asma itu sering ditemukan mulai dari usia dewasa. Sebenarnya kan kalau kita ketemu misalnya pasien asma, terus pasiennya ada obesitas, oh kita bisa memperkirakan ada kemungkinan pasien ini adalah asma yang berhubungan dengan obesitas. Sehingga kita juga ketika melakukan tata laksana ini lebih komprehensif. Intinya, apapun penyakitnya, pemahaman Anda terhadap imunologi itu menentukan cara kita untuk memberikan terapi kepada pasien kita. Sehingga penting sekali Anda memahami masalah imunologi ini. Dan pertanyaan ujian negara itu sampai kepada ini semua. Ini masuk di dalam perkiraan Anda ini tipe yang mana, kemudian apa mekanisme imun yang terjadi itu bisa ditanyakan di ujian negara. Sehingga kenapa Anda diberikan kuliah ini di awal, harapannya ketika ini diberikan di awal Anda sudah lebih menghafal lagi sehingga ketika ketemu pasien di ruangan ini sudah tahu ini kira-kira masuk di dalam kelompok yang mana. Ya. Nah, ini fenotipenya. Dokter Agung, saya nanti akan share materi saya ini. Materi yang saya ambil ini tidak khusus kepada imunopatofisiologinya, tetapi ini hampir keseluruhan sampai ke diagnosis di materi saya ini ada. Anda nanti silahkan memperdalam mengenai imunologinya dengan membaginya sesuai dengan tipe-tipe yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini pada asma eosinofilik, pada akhirnya itu akan terjadi rilis eosinofil yang sangat banyak, baik itu kalau dia dipicu oleh infeksi atau polusi udara, dia juga rilisnya eosinofil. Ketika dipicu oleh cystainil leukotriene, dia rilisnya juga eosinofil. Ketika dia dipicu oleh bakteri, Staphylococcus, atau mekanisme infeksi yang lain, rilisnya juga eosinofil. Ketika dia dipicu oleh alergen yang atas sendiri, rilisnya adalah eosinofil. Ketika dia dipicu oleh iritan, rilisnya juga eosinofil. Begitu patternnya, polanya pada yang asma eosinofilik, maka dia disebut asma eosinofilik karena rilis terakhirnya itu yang banyak sekali adalah eosinofilnya. Nah, nanti Agung dan Adin silahkan mencari cara tersendiri bagaimana cara Anda untuk menghafalkan jaras-jarasnya ini. Kata kuncinya tadi. Yang pertama dia disebut type 2 type T2 type asma. Itu karena di sini T helper yang berperanan adalah T helper 2. Maka dia disebut T2 type. Tetapi ada juga yang diinduksi oleh infeksi dan polusi udara. Ini ada beberapa yang diperantai oleh T helper 2, tetapi juga ada yang diperantai oleh T helper 17. Jadi nanti tugas dari Dokter Agung lebih detail membahas masing-masing dari perjalanan penyakitnya ini sampai kemudian terjadi rilis eosinofil. Kemudian setelah terjadi rilis eosinofil, apa yang terjadi sehingga akhirnya itu ada local tissue injury, kemudian bisa jadi airway remodeling, bisa terjadi hambatan saluran pernafasan. Itu apa yang terjadi nanti silahkan dijelaskan dengan lebih detail. Saya hanya memberikan highlight beberapa
beberapa patternnya. Setelah itu tugas Anda adalah untuk mempelajari lebih detail lagi dan nanti dipresentasikan kepada saya, ya. Ini tadi yang eosinofilik. Tipe yang selanjutnya adalah yang non-eosinofilik. Nah, yang non-eosinofilik tadi, hasil akhirnya adalah kebanyakan adalah neutrofil. Neutrofil, baik itu dari eh, rangsangan oleh mikroba, bisa yang berasal dari debu yang ada di dalam rumah, kemudian bisa juga belajar dari alergen, kemudian bisa juga oksidatif stres yang asalnya contohnya dari asap rokok. Ini semuanya menyebabkan rilis neutrofil yang banyak. Maka disebutnya sebagai non-eosinofilik, artinya varian asma yang diperantarai bukan oleh eosinofil. Kalau kita lihat, T helper yang lebih banyak berperan adalah T helper 1, kemudian T helper 17, sebagian ada yang diperantarai oleh T helper 2 juga, tetapi rilis akhirnya adalah neutrofil. Nanti Dokter Agung silakan untuk dicari lebih detail mengenai itu ya, Dok. Saya minta juga nanti Dokter Agung membahas khusus tentang eosinofil dan selmas. Bagaimana mekanisme kerja eosinofil dan selmas ini dalam pertahanan tubuh kita, ya. Maaf, maaf. Baik, dokter. Nah, kemudian Dokter Agung dan Dokter Adin, asma itu eh, ada banyak trigger atau pencetusnya. Ada yang sifatnya iritan, ada yang sifatnya faktor inflamasi, ada juga bentuk lain. Nah, ternyata masing-masing ini tadi kalau kita lihat pada slide presentasi yang sebelumnya, masing-masing ini merangsang respon imun yang berbeda-beda. Nah, bagaimana nanti mekanismenya itu yang harus Anda detailkan lebih dalam lagi. Untuk kedua penyakit ini, Anda sudah belajar tentang Dangers Associated Molecular Pattern. Ada yang punya buku Abbas? Dokter Agung dan Dokter Adin? Belum, dokter. Ya, dicari dalam textbook yang saya titipkan untuk kalian pakai, itu di situ ada buku tentang imunologi, judulnya penulisnya adalah siapa tadi yang saya sebutkan tadi? Abbas, ya. Abbas, dokter. Jadi yang harus kalian pahami pertama itu adalah bagaimana mekanisme inflamasi itu terjadi di dalam tubuh kita. Bagaimana rangsangan itu bisa menyebabkan innate immunity, bagaimana rangsangan itu bisa menyebabkan adaptive immunity. Nah, itu kalian baca dulu dari situ, kemudian kalian coba untuk eh, menerapkannya dalam bentuk disease-nya. Contohnya, kalau kita lihat di sini, oh ini alergen. Alergen ini kan berarti pajanan pencetus ya. Kemudian alergen ini sebelum dia menyebabkan rilis eutaksin 1, sebelum dia menyebabkan rilis interleukin 25, interleukin 23, ini pasti masih ada prosesnya. Jadi pertama kali alergen ini masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dikenali oleh siapa, kemudian dia mengaktifasi apa. Saya ingin nanti Anda bisa melihat sampai pada level tersebut. Ya, Baik. oke, Dokter Agung, dua ini yang menjadi tugasnya, dan saya harap nanti bisa dikerjakan dengan detail ya. Saya kasih waktu seminggu cukup ya. Cukup, dokter. Seminggu nanti kita akan kuliah lagi di Rabu malam seperti ini, ya. Atau kalau enggak Rabu besok saya ada pertemuan di Unila juga, jadi mungkin hari Kamis nggak apa-apa, Kamis malam, ya. Kamis malam. Baik, dokter. Oke, yang selanjutnya tentang PPOK.
Dokter Adin, tugas Dokter Adin nanti sama dengan dokter ini ya, sama dengan sebentar ya, ada sedikit masalah ini. Bentar. Eh, Dokter Adin nanti sama tugasnya. Kalau kita lihat dari PPOK ini, ada 3 varian sebenarnya, yaitu varian yang murni dia bronkitis kronik, ada lagi varian yang murni itu emfisema, dan ada varian yang merupakan kombinasi dari keduanya. Dan sebenarnya ini bisa kita differentiate, bisa kita ketahui ketika kita anamnesis pasien pun bisa kita ketahui itu dari gejala dan sebagainya. Kemudian pada PPOK ini yang memiliki peranan utama di dalam proses imunologinya adalah neutrofil. Ini adalah diagram yang sangat singkat tentang mekanisme terjadinya PPOK. Yang lainnya banyak yang lebih komplit lagi, Dokter Adin. Tapi kalau kita lihat di sini memang neutrofil, kemudian keseimbangan antara protease, antiprotease, dan sebagainya itu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk 2 bentuk dari PPOK tadi. Baik itu PPOK yang emfisematos atau PPOK yang memiliki bentuk bronkitis kronik. Kalau kita lihat di sini, Dokter Adin, ada mekanisme dari destruksi dari alveolnya yang menyebabkan emfisema, dan ada mekanisme ketidakseimbangan antara protease antiprotease yang itu bisa diinduksi oleh neutrofil atau diinduksi langsung oleh makrofag yang kemudian menyebabkan terjadinya hipersekresi dari mukus, yang hipersekresi dari mukus ini merupakan fitur yang kita dapatkan pada pasien bronkitis kronik. Jadi, eh, tugas Dokter Adin nanti lebih mendetailkan lagi mengenai imunopatogenesis pada kasus PPOK, baik itu yang emfisematus maupun yang bronkitis kronik. Ya, nanti materi ini akan saya share. Nah, ini tadi neutrofil yang dianggap sebagai sel yang menjadi kunci dari mekanisme PPOK. Nah, ini juga ada beberapa jurnal atau tulisan yang membahas tentang mekanisme terjadinya hambatan aliran udara pada pasien PPOK. Nanti silahkan dibaca dulu. Nanti pada saat Dokter Adin presentasi, saya harap kita bisa berdiskusi bersama dikaitkan dengan kasus-kasus yang mungkin sudah pernah Anda dapatkan di laporan jaga dan sebagainya. Ya. Ini nanti akan saya share bahwa ternyata sebenarnya di samping neutrofil sebenarnya ada lagi sel lain yang juga bisa terjadi teraktivasi oleh pajanan dari iritan dan asap ini. Sehingga nanti mungkin bentuknya tidak hanya neutrofil yang ditemukan, tapi ada juga asma yang ternyata ada neutrofil, tetapi juga ada eosinofil di dalamnya. Ya, nanti Dokter Adin saya harap bisa membahas itu dengan lebih detail lagi. Oke, ini nanti bisa menjadi bahan bacaan, ya. Saya berharap nanti materi yang kalian sampaikan bisa lebih detail membahasnya, ya. Saya akan share dua
PPT yang hari ini saya sampaikan. Nanti belajar dari situ Anda bisa lah mengembangkan lebih lanjut sehingga saya harapkan nantinya diskusinya menjadi lebih hidup lagi. Itu saja yang saya sampaikan malam ini. Saya akan share kepada Agung ya, Gung. Baik, dokter. Sebentar, sebelum saya lupa saya share dulu. Oke, sudah ya, Gung ya? Sudah, dokter. Silakan dibaca, dipahami, nanti dipresentasikan lebih detail lagi. Sekiranya ada yang kurang dipahami atau apa, nanti kita diskusikan juga sekaligus, ya. Baik, dokter. Baik, Dokter Adin ada pertanyaan tidak? Baik, coba disusun dan dipahami sebaik mungkin. Saya berharap di stase kalian imunologi ini, dasar imunologinya benar-benar melekat karena itu nantinya yang akan Anda pergunakan untuk melakukan pendekatan terapi kepada pasien. Kenapa kok pada pasien asma itu diberikan inhalasi yang isinya steroid? Kenapa pada pasien PPOK diberikan inhalasi yang isinya lama atau laba, itu harusnya bisa terjawab ketika Anda memahami imunopatogenesisnya, ya. Dan tolong nanti Dokter Adin diselipkan juga mengenai apa agen yang berperanan pada terapi PPOK itu kerjanya di mana, ya. Dokter Agung juga nanti saya ingin Anda tahu kenapa kok diberikan steroid itu dari mana, ya? Baik, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua. Minggu depan kita ketemu lagi sudah dalam kondisi yang lebih terisi secara keilmuan sehingga kita bisa diskusi dengan lebih baik lagi. Baik, Oke. dokter. Cukup untuk malam ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak, saya dokter. izin ya. Ya, Terima kasih, dok. yuk. Ya.